29. Restu dan lamaran. Devina dan Abizar membawa sang putri pulang setelah gadis cantik itu sedikit tenang. Nah Aiman, ayah percaya padamu seperti yang kamu mau. Kami akan menerima keputusan itu dan menunggumu datang untuk Alika, ucap Abizar sebelum keluar dari restoran. Iya ayah, aku berjanji insya Allah tidak akan merusak kepercayaan kalian semua, ucapnya sopan. Sayang, ayo sarapan dulu, teriak Devina memanggil sang putri sambil mengetuk pintu. Aku gak lapar mah. Sayang, jangan seperti ini, nanti kamu sakit. Ayo buka pintunya, bujuk Devina sambil terus mengetuk. Mah, biarkan Alika sendiri. Alika mau menenangin diri, ucap Alika berteriak. Sayang, mama gak mau kamu sakit. Sejak tadi malam kamu gak makan. Ingat asam lambungmu. Kamu harus makan dan gak boleh banyak pikiran, ujarnya memperingatkan. Devina sedih kalau sudah seperti ini. Asam lambung Alika rentan kambuh bila gadis itu sedih dan tidak mau makan. Di mana Alika sayang? Tanya Abizar. Gak mau turun, katanya gak lapar. Dia mau menenangkan diri dulu. Tapi mama sangat khawatir pak, ujarnya ikut sedih. Anak itu, ya sudah nanti biar mama saja yang membujuknya, ucap Ambar. Sayang, nanti aku berencana untuk menemui papa saat makan siang. Aku akan membujuknya, ucap Devina meminta izin. Ya, aku setuju. Tapi maafkan aku gak bisa menemanimu karena ada operasi pukul 10 nanti. Kirimkan salamku saja pada beliau, ucap Abizar. Iya, baiklah. Devina menemui Nugroho di kantor. Ia membawakan makan siang dan berniat membujuk pasang papa. Kamu tahu saja nak kalau papa sangat merindukan masakanmu, ucap Nugroho senang. Iya pak, kalau papa berkenan mampir saja ke rumah untuk ikut makan malam nanti, ujarnya. Nanti malam papa gak bisa karena ada undangan jamuan makan malam dari Menteri Luar Negeri. Ya sudah, lain kali saja papa bisa ke rumah. Baiklah sayang. Pak, Vina mau ngomong sama papa masalah Alika, ucap Devina, berharap sang papa mau dibujuk dan mendengar penjelasannya. Kenapa dengan putrimu? Kamu tahu sendiri papa sangat menyayangi Alika, dan karena rasa sayang ini papa tidak menyetujui hubungannya dengan sopir itu. Apa kata orang bila putrimu sampai menikahi sopir itu, ucap Nugroho. Aiman bukan sembarang sopir, dia pemuda baik, seorang tahfiz Quran. Alika dan Aiman saling mencintai, Pak. Aku mohon jangan membuat Alika sedih dengan penolakan papa. Sejak kembali dari restoran hingga saat ini dia tidak mau makan, Pak. Aku gak mau asam lambungnya kambuh. Devina masih berusaha membujuk sang papa. Dia hanya seorang sopir. Papa hanya mau hidup Alika sejahtera, nak. Makanya papa tidak setuju. Aiman adalah kebahagiaan Alika, Pak. Aku mohon restui mereka. Aku yakin Aiman akan bisa membahagiakannya, bujuk Devina. Maaf, papa belum bisa merestui mereka. Pulanglah. Devina memutuskan pulang dengan kekecewaan. 1 minggu berlalu. Alika masih memilih mengurung diri di kamar. Makan pun harus dibujuk terlebih dulu oleh Devina dan Ambar. Bahkan Renata, Afikah dan Amirah ikut turun tangan membujuk gadis itu untuk makan. Nugroho yang kebetulan masih ada pekerjaan di Kedutaan Besar Indonesia pun belum kembali ke Kanada. Berulang kali Devina dan Abizar membujuk laki-laki berusia 67 tahun itu. Namun laki-laki itu tetap pada pendiriannya. Seharian ini Alika mogok bicara dan tidak mau makan apapun, membuat Ambar, Devina dan Abizar bingung. Pukul 7 malam gadis itu ditemukan pingsan setelah sholat isya dengan masih memakai mukena pemberian Aiman saat ulang tahunnya kemarin. Abizar dan Devina langsung membawa sang putri ke rumah sakit. Beruntung Alika segera mendapatkan pertolongan. Ia mengalami dehidrasi cukup parah. Aiman yang mendengar kabar itu langsung datang menjenguk Alika. Di rumah sakit, Nugroho melihat ketulusan Aiman dan betapa besar cinta sang cucu untuk pemuda itu. Nugroho tidak mau menyakiti sang cucu lagi dengan tidak merestuinya. Ia pun menyetujui hubungan Alika dan Aiman. Baiklah, aku akan merestui mereka, tapi papa punya syarat untuk Aiman, ujar Nugroho. Apa syaratnya? Tanya Abiza dan Devina bersamaan. Sedangkan Aiman hanya mendengar saja. Besok papa akan kesini lagi dan Aiman juga harus datang, ucap Nugroho memerintah. Baik pak, terima kasih. Devina dan Abiza sangat bahagia dan lega. Baik, besok saya akan kesini, ucap Aiman ikut menimpali. Pagi ini Aiman kembali datang menjenguk Alika. Ia membawakan bubur ayam kesukaan gadis itu.
Nugroho sudah ada di sana bersama Abizar dan Devina. Sedangkan Ambar baru pulang karena semalam ia yang menunggu sang cucu. Baiklah, karena kalian semua sudah berkumpul, aku akan mengatakan syaratnya. Nak Aiman, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan ini, ucap Nugroho tegas. Baik, aku hanya ingin kamu menjaga cucuku dengan baik, membahagiakan dan tidak akan menyakitinya. Aku tidak mau cucuku sedih. Apa kamu sanggup? Insya Allah, atas izin Allah saya sanggup, Pak, ucap Aiman mantap. Alika tersenyum lega. Jangan panggil aku Pak, panggil aku kakek, ucap Nugroho sambil tersenyum tulus. Aiman tersenyum. Baiklah Pak, Kek. Oke, kapan kamu akan melamar cucuku? Tanya Nugroho serius. Sepulang Alika dari rumah sakit, ucapnya mantap. Baiklah, saya tunggu. Setelah Alika keluar dari rumah sakit, Aiman menepati janji dengan membawa kedua orang tuanya ke rumah Abizar untuk melamar. Ia pun mengabari keluarga Abizar terlebih dulu. Nugroho sangat senang melihat sang cucu kembali ceria. Bahkan ia sendirilah yang mengatur acara lamaran. Lamaran diadakan secara sederhana dengan dihadiri kedua belah pihak, namun tidak tertinggal keluarga Kenzo pun turut diundang. Prosesi tukar cincin pun selesai. Setelah doa dipanjatkan oleh Abah Syaifuddin yang turut datang dijemput Rayyan, mereka kembali membicarakan perencanaan pernikahan yang akan diadakan 1 bulan lagi.